Wait, a beekeeper? Well, that's not good. No, it's not. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Sivila Studio. Kali ini Mimin akan mereview sekaligus membahas kisah menegangkan dari sebuah film Warner Bros yang berjudul The Beekeeper yang dirilis pada tahun 2024. Sebuah film baru yang mantap banget menceritakan seorang mantan pasukan khusus yang membantai para mafia dan pejabat korup sendirian tanpa bantuan siapapun, sampai-sampai dia diburu oleh anak presiden. Film ini dibintangi oleh abang gantengku si Jason Statham yang siap melonjok para preman ini sampai babak belur. Dan bagaimana alur cerita filmnya? Yuk kita siapin dulu cemilan. Cus, langsung Mimin ceritain filmnya. Do it now! B. Di scene awal kita diperkenalkan dengan seorang abang-abang botak nang rupawan yang sedang menangkap lebah. Pria ini bernama Adam Clay. Dia adalah seorang mantan pasukan khusus paling berbahaya yang tergabung dalam kelompok rahasia bernama Beekeeper yang artinya adalah peternak lebah. Kelompok ini memiliki anggota yang terlatih dan memiliki kemampuan bertarung tingkat dewa. Akan tetapi Adam memilih untuk pensiun dan menjadi peternak lebah dan sekarang dia ngontrak rumah di sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian. Setelah Adam menangkap lebah dan sarangnya, ibu kontrakan Mrs. Parker mengundangnya untuk makan malam kalau pekerjaannya sudah selesai. Come back at supper time, let me feed you. Namun Adam masih sangat sibuk ngurusin kerjaannya. Siang hari itu juga Mrs. Parker yang sedang bekerja membuka laptopnya, tapi tiba-tiba laptopnya terkena virus yang membuatnya jadi error. Di dalam tanda peringatannya ada sebuah nomor telepon yang terhubung dengan sebuah perusahaan call center. Karena panik, ibu kontrakan pun langsung menelpon perusahaan tersebut. Kemudian teleponnya diangkat oleh seorang pria bernama Garnet atau nama panggungnya si Mulyono. Awalnya dia terlihat seperti abang-abang call center biasa, tapi ternyata dia adalah seorang scammer alias penipu yang sedang melakukan phishing. Okay, I hope you are paying attention on a $2 million account. Dia dan anak buahnya memanipulasi ibu kontrakan agar mau memberikan informasi pribadinya. Kemudian Mulyono CS melacak semua rekening yang dimiliki oleh ibu kontrakan dan ternyata ada satu rekening amal yang menyimpan uang $2 juta atau sekitar 31 miliar rupiah. Di sini, Mulyono pun menggunakan cara yang sangat licik untuk merampok semua uang tersebut. Pertama, dia mentransfer uang ke rekening amal dengan nominal yang sangat besar. Lalu setelahnya dia pura-pura salah transfer sehingga ibu kontrakan harus mengembalikan uang yang masuk. Dari sini, Mulyono berhasil merekam password rekeningnya dan menyedot saldo yang tersisa di rekening. Seketika ibu kontrakan pun panik karena semua saldonya raib begitu saja. Masalahnya uang itu adalah uang dari lembaga amal akan disumbangkan kepada anak yatim dan orang tidak mampu. Malam harinya Adam mengunjungi rumah ibu kontrakan sambil membawakan madu asli buatannya. Tapi anehnya rumah itu sangat gelap dan sepi. Adam pun curiga kalau ada perampok yang membobol rumah tersebut. Dia pun mengambil pisau untuk berjaga-jaga, namun tiba-tiba dia ditodong pistol oleh seorang wanita bernama Verona yang ternyata adalah anak kandung ibu kontrakan. Verona mengira kalau Adam adalah seorang penyusup, tapi ketika sedang mengikat tangannya, dia tidak sengaja melihat ibunya yang sudah tewas di atas sofa. Verona yang merupakan agen FBI pun langsung memanggil timnya bersama polisi setempat.
Dia menyuruh mereka untuk menginterogasi si Adam, tapi setelah diselidiki lebih lanjut sepertinya ibu kontrakan meninggal karena tekanan batin akibat masalah yang sedang dialaminya. Tapi meskipun begitu, Adam akan tetap dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa sidik jarinya. Sementara itu, Verona mengecek laptop milik ibunya yang terkontak dengan rekening yang sudah kosong. Dari sini dia mulai berpikir bahwa ibunya memang sudah putus asa dan benar saja polisi menyatakan kalau Adam tidak bersalah dalam kasus ini. His hands tested negative for gunshot residue. Verona pun langsung meminta maaf kepada Adam karena telah menuduhnya sebagai pembunuh. Dia lalu mengajaknya ngopi bareng sambil membicarakan tentang ibunya. Akan tetapi Verona baru sadar kalau aksen bicaranya Adam mirip dengan orang Tegal. Adam pun mengatakan kalau dia pernah tinggal di sana ketika masih kecil. Kemudian Verona menceritakan tentang almarhum kakaknya yang merupakan seorang anggota pasukan khusus dan memiliki kemiripan dengan Adam. He was in Marsaka Marine Raider. Meanwhile, I graduated the FBI Academy. Jadi Veronica tidak heran kalau ibunya mudah akrab dengan Adam. Verona lantas memberitahu Adam bahwa ibunya telah ditipu oleh seseorang. Tidak hanya itu, semua saldo yang ada di rekeningnya juga dirampas habis. Dia pun meminta bantuan Abang Adam untuk mengungkap masalah ini bersama-sama. Namun Adam masih sibuk dengan pekerjaan madunya sehingga dia akan sulit bekerja sama. Padahal Adam sebenarnya ingin mengungkap masalah ini sendirian karena dia tahu kalau Verona masih bersedih atas kematian So ibunya. help me God, I'm gonna get these Hive is more important. Dia kemudian menghubungi salah satu kenalannya yang bernama Mbak Susi yang masih bekerja untuk kelompok Beekeeper untuk mencari tahu penipu yang menguras rekening ibu kontrakan, dan hanya dalam hitungan detik dia mampu memberikan alamat kantor Mulyono. Tanpa membuang waktu lagi, Adam pun langsung pergi ke sana. Di depan gedung dia dihadang oleh dua babu penjaga. Karena mereka tidak mau minggir, Adam pun terpaksa beraksi dan menghajar mereka berdua. Kemudian Adam masuk ke dalam gedung dengan santainya sambil menenteng dua jerigen berisi bensin Pertalite subsidi. Sesampainya di ruangan penipuan, dia menyuruh semua karyawan Mulyono untuk mendengarkan kata-katanya, di mana dia menyuruh mereka untuk berhenti mencuri dari orang-orang lemah dan tidak bersalah. Tapi karena tidak didengarkan, Adam pun menghajar salah satu babu dengan sangat epik. Read after me. Setelah melihat kebrutalan Adam, semua orang pun menjadi ketakutan. Adam lalu menyuruh mereka untuk meninggalkan gedung karena dia akan segera membakar gedung tersebut. Ketika sedang menyiramkan bensin, tiba-tiba Mulyono datang bersama para pas pampresnya, pegawainya. Tanpa banyak basa-basi, Adam pun langsung kembali beraksi, menghabisi semua pengawal Mulyono hanya dengan tangan kosong. Seketika Mulyono langsung ciut dan mati gaya. Dia hanya bisa menyaksikan mayat-mayat pengawalnya dan membiarkan Adam memasang bom rakitan di gedung tersebut. Sementara itu Adam pergi dari gedung dengan membiarkan Mulyono hidup karena dia yakin bahwa dia itu hanyalah pion dan punya bos besar yang lebih berpengaruh. Dan tidak lama setelah Adam keluar, inilah yang terjadi. Mulyono yang ketar-ketir pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bos besarnya yang bernama Derek atau yang lebih akrab disapa dengan julukan Mukidi. Di Wakanda dia bukanlah orang yang sembarangan karena ayah tirinya yang bernama Jeremy adalah mantan direktur CIA yang ibunya adalah presiden Wakanda. Setelah mendengar laporan Mulyono, Mukidi pun meminta bantuan ayah tirinya untuk mencari sosok Adam. Tapi di sini Jeremy langsung menolak karena ini hanyalah masalah sepele. Alhasil Mukidi pun menyuruh Mulyono untuk menyewa tentara Banser, tentara Panzer yang dibayar untuk menangkap dan menghabisi Adam. What we're gonna do is I'm gonna send you some credentials. You're gonna get a wrecking crew together and you go Goodfellas on. I mean, come on. Di waktu yang sama, Verona dihubungi oleh rekannya untuk datang ke gedung yang baru saja meledak. Meskipun masih bersedih, tapi Verona tetap datang demi mengungkap kasus kematian ibunya.
Di sana rekannya memberitahu bahwa gedung itu adalah tempat di mana kejahatan phishing dilakukan. Verona pun memintanya untuk menangkap semua babu I Mulyono. want IDs on all of them. Di tempat lain, Mulyono dan tentara bayarannya berhasil menemukan tempat tinggal Adam. Mulyono lalu menyuruh para panser ini untuk menghancurkan semua sarang lebah milik Adam hingga Adam tidak bisa produksi madu. Di scene lain, Adam ternyata sudah tahu kalau Mulyono akan mendatanginya. Dia kemudian menyalakan mesin-mesin yang ada di gudangnya untuk mengecoh para panser tersebut. Lalu saat mereka masuk ke dalam gudang Adam, langsung menghabisi mereka satu persatu. Setelah menghabisi semua tentara bayaran itu, Adam pun menghajar Mulyono lalu memotong jari-jari tangannya, dan lagi-lagi Adam tidak langsung membunuh Mulyono untuk memancing Mukidi dan antek-anteknya yang lain. Tidak lama kemudian, Verona mendapatkan laporan bahwa gudang milik ibunya sudah hangus terbakar, dan ketika timnya mengecek gudang tersebut, mereka menemukan 4 mayat tentara bayaran yang sudah terbakar hangus seperti terkena azab film Indosiar. Dari sini Verona menyimpulkan bahwa Adam adalah orang yang membantai mereka semua. The beekeeper. Bersamaan dengan itu, Mulyono terlihat sedang berusaha menjauh dari lokasi kejadian. Di sini dia kembali menghubungi Mukidi untuk memberitahu kesangaran Adam yang membuatnya kehilangan jari-jari di tangannya. Tapi saat dia belum selesai bicara, tiba-tiba Adam kemudian mengikat tubuh Mulyono lalu menyambungkannya ke mobil bak miliknya. Setelah itu Adam menjatuhkan mobilnya ke sungai hingga tubuh Mulyono pun terseret bersama mobil tersebut. Adam lalu mengambil HP milik Mulyono untuk memberi peringatan kepada Mukidi bahwa dia akan menghabisinya dengan cara yang paling kejam karena telah menipu orang-orang tidak bersalah seperti ibu kontrakannya. Di scene lain, Mukidi kembali melapor kepada ayah tirinya bahwa Adam telah membunuh Mulyono. Mendengar itu, Jeremy pun langsung teringat pada sebuah kelompok rahasia yang bernama Beekeeper. Dia lantas mengatakan kalau semua anggota di kelompok itu adalah pasukan elit yang sangat mematikan. Jika seorang agen Beekeeper sudah mengancam, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan ancaman tersebut. Disturb the beekeeper. Oh, There's nothing I can do or anybody else to stop it. you're scared. Yeah, right, I'm scared. Tidak berselang lama, ibu presiden alias emaknya Mukidi menghubungi Jeremy setelah mendengar kabar dari Mukidi. Di sini terungkap bahwa Jeremy dan ibu Mukidi sebenarnya sudah bercerai. Tapi demi mempertahankan kekuasaan di Wakanda, mereka terpaksa bekerja sama sampai sekarang. Dan kali ini ibu presiden meminta mantan suaminya untuk melindungi Samidi bagaimanapun caranya. Tanpa membuang waktu, Jeremy langsung menghubungi direktur CIA. Intinya, dia membutuhkan bantuan CIA memburu sosok Adam yang tidak lain adalah mantan agen Beekeeper paling berbahaya. Wait, a beekeeper? That's not good. No, it's not. You busy making funeral arrangements? I need help, Jen. Sementara itu, Verona dan rekannya menggali informasi tentang Abang Adam. Namun setelah berjam-jam, mereka masih belum menemukan informasi apapun tentangnya. Ketika sedang membahas Adam, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan mayat Mulyono di dasar sungai Kalideres. Seketika, mereka berdua pun langsung mengeceknya. Malam harinya, Jeremy menyuruh direktur CIA untuk segera menghabisi Adam sebelum Babang Tampan itu kembali membrutal. Direktur CIA pun mengatakan kalau dia telah memberi perintah kepada seorang agen Beekeeper untuk membunuh Adam malam itu juga. Di lain pihak, Adam sedang mengisi Pertamax di SPBU Tanah Abang dengan santainya. Namun tiba-tiba ternyata orang yang menyerangnya adalah agen Beekeeper yang dikirim CIA. Di sini terlihat jelas kalau anggota Beekeeper adalah orang yang sangat beringas. Dia bahkan tidak segan untuk membantai polisi yang menghalangi aksinya. Tapi bagi Adam, wanita ini sama sekali bukan tandingannya.
Terbukti saat baku hantam, Adam hanya butuh tangan kosong dong. Dalam hitungan detik saja, dia mampu menumbangkan wanita tersebut. Lalu setelah itu, Adam langsung membakarnya hidup-hidup. Adam kemudian memotong salah satu jari si wanita yang akan digunakan untuk masuk ke dalam akses komputer milik Beekeeper. Di sisi lain, Mukidi dan Jeremy mulai ketar-ketir karena Direktur CIA sudah angkat tangan setelah mendengar agennya dibakar hidup-hidup. You're on your own. I can't handle this! Jeremy lalu mengumpulkan semua agen CIA terbaik yang pernah bekerja di bawah naungannya untuk menghentikan Adam segera mungkin. Karena kalau tidak begitu, maka cepat atau lambat Adam akan membunuh Mukidi dan semua anggota yang dekat dengannya. There are programs even I wasn't privy to act on their own judgment. You are, in other words, pussies. Besoknya, Verona dan timnya lagi-lagi menemukan mayat yang tidak lain adalah mayat agen Beekeeper. Di lokasi kejadian, Verona menemukan sebuah buku catatan yang menyimpan informasi rahasia tentang kelompok Beekeeper. Verona dan rekannya pun segera mencari jejak Adam sebelum dia membunuh orang lagi. Meskipun niat Adam baik, tapi tindakannya sangat berlebihan. Do you know it's that way? Let's go. Bersamaan dengan itu, Adam membobol tempat persembunyian si agen Beekeeper tadi menggunakan jari yang sudah dipotong. Di tempat ini, dia melacak lokasi Mukidi dan mengambil beberapa senjata. Di sisi lain, Verona dan rekannya dipanggil oleh kantor pusat FBI yang terletak di daerah Tebet untuk melaporkan perkembangan kasus Abang Adam tampan. Para petinggi FBI pun mendukung penuh penyelidikan ini dan juga siap untuk mengerahkan tim SWAT dan agen-agen terbaik untuk membantu Verona. And we believe that this is his next target. A SWAT team, for starters? That shouldn't be a problem. Thank you. Tanpa membuang waktu lagi, Verona langsung mengerahkan pasukan ke perusahaan Mukidi yang lain karena kemungkinan Abang Adam akan pergi ke sana. Tapi ketika sampai di lokasi pasukan FBI ini malah diusir oleh pasukan CIA yang sudah disogok Mukidi dan Jeremy. Alhasil mereka pun terpaksa menunggu di luar gudang. Sedangkan komplotan Mukidi berusaha mengamankan gedung tersebut. Tidak berselang lama, Adam tiba-tiba muncul dengan santainya di tengah pasukan FBI yang mengatur strategi. Seketika mereka pun bingung karena Adam ikutan ngobrol mengatur strategi dan pada akhirnya mereka semua langsung mengeroyok Adam. Tame this guy. Tapi lagi-lagi Adam mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Bedanya kali ini dia tidak membunuh karena pasukan FBI yang diutus oleh Verona tidak bermaksud jahat. Setelah melumpuhkan mereka, Adam pun masuk ke dalam gedung untuk membantai semua komplotan yang berada di dalam gedung. Sialnya, pasukan CIA menyerangnya lebih dulu dengan senjata mereka. Tapi yang namanya Abang Adam tampan tidak mungkin bisa dikalahkan begitu saja karena di balik kepalanya yang botak ada otak yang sangat encer. Di sini Adam bersembunyi di saluran udara kemudian membunuh lawannya satu persatu. Setelah itu dia menyalakan alarm darurat untuk mengecoh para komplotan. Dan di saat mereka lengah, Adam langsung membantai lawannya yang masih tersisa. Di luar gedung, Verona dan kawan-kawan memutuskan untuk menyergap Adam secara langsung. Sementara itu, Mukidi ternyata mengirim bala bantuan untuk menghabisi Adam. Merasa dijegal, Adam pun akhirnya memotong kabel lift yang digunakan oleh pasukan Mukidi yang baru datang hingga mereka jatuh jadi tempe penyet.
Adam kemudian menyiksa salah satu manajer di perusahaan tersebut untuk mencari tahu alamat Mukidi sebelum Verona dan FBI menangkapnya. I'll torture you then kill you. Karena kepalanya digetokin terus, akhirnya dia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Adam. Saat dia hendak pergi, Verona dan pasukannya mengepung tempat tersebut. Dia lantas membujuk Adam untuk menyudahi semua keberingasannya karena dia sudah bertindak terlalu jauh. Selain itu, Verona juga masih percaya kepada proses hukum yang ada di Wakanda. Akan tetapi Adam punya pendapat lain. Verona lalu menyuruh rekannya untuk mengejar Adam, tapi dia langsung tumbang dalam sekali pukul. Setelah Adam berhasil kabur, Verona menggeledah semua ruangan di dalam gedung lalu menemukan sebuah foto yang membuatnya terkonyet. Di dalam foto itu Verona melihat sosok Mukidi dan antek-anteknya. Dia pun akhirnya tahu bahwa dalang dari kematian ibunya adalah anak presiden. Di lain pihak, Mukidi meminta bantuan dari ibunya karena tidak tahu harus berbuat apa lagi dan dalam waktu dekat dia akan mengunjungi rumah dinas ibunya yang akan dikawal dengan sangat ketat oleh Pas Pampres. House, you're welcome to join if you behave. Derek's joining me this weekend. Help me keep him sober. Situasi menjadi semakin rumit ketika Verona dan rekan-rekan FBI-nya mulai bergerak untuk menangkap Adam di rumah dinas presiden. Dan jika ini terjadi maka akan ada beberapa squad yang saling bentrok. Squadnya Samidi, FBI dan juga Adam solo versus squad. Strike at the heart of the problem. President Danforth, sir. Singkat cerita, Verona dan rekannya pun pergi ke rumah dinas tersebut yang dijaga oleh ratusan Pas Pampres. Ditambah lagi Jeremy menyewa orang pembunuh bayaran seorang petarung UFC kelas tronton menjaga keselamatan Mukidi. Anyone can knock this guy's dick in the dirt, it's them. Yeah. Tidak lama kemudian, ibu presiden pun tiba di tempat itu dan langsung marah-marah karena kasus yang menimpa anak begundalnya. Di waktu yang bersamaan, Adam menyusup lewat gorong-gorong yang tidak ada orang belusukannya lalu membunuh salah satu Pas Pampres, kemudian mencuri pakaiannya. Selanjutnya Adam memasang bom di mobil Pas Pampres lalu berganti pakaian lagi dan kali ini dia menggunakan setelan tuxedo karena presiden sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Di scene lain, Bu Presiden dan Mukidi kedatangan petinggi FBI yang tidak lain adalah atasan Verona. Dia datang ke sana untuk menginterogasi Mukidi atas kejahatan yang dia lakukan selama ini. Tidak hanya itu, dia juga menanyakan tentang dana kampanye Bu Presiden yang dicurigai menggunakan uang hasil penipuan. United Data Group. Blockchain issues and you probably don't bore you. Bersamaan dengan itu, Adam tertangkap basah oleh Verona dan pembunuh sewaan Jeremy. Tapi di sini terjadi perdebatan antara Verona dan si pembunuh. Verona ingin menangkap Adam secara baik-baik, sedangkan si pembunuh diperintah untuk menghabisi Adam langsung. Ketika mereka berdebat, Adam sengaja meledakkan bom yang sudah dia pasang. Seketika semua orang langsung terkonyet alias terkaget-kaget. Hal ini pun dimanfaatkan Adam untuk menerobos masuk ke rumah dinas dengan menghabisi semua penjaganya. Setelah berhasil masuk, Adam dihadang oleh si pembunuh bayaran. Mereka pun berduel dengan sangat sengit karena sama-sama kuat. Namun, seperti biasanya, Adam selalu berhasil membalikan keadaan dan mampu memodarkan lawannya dengan cara beringas nan kejam.
Adam kemudian membobol pintu masuk ke ruangan presiden. Akan tetapi Jeremy menghalanginya seperti Sales yang nahan pelanggan di depan pintu toko S Hardware. Karena Jeremy kebanyakan bacot, Adam pun mematahkan jari tangannya. Sementara itu, Mukidi nekat membunuh petinggi FBI agar kejahatannya tidak terungkap. Di saat yang sama, Adam membobol pintu dan masuk dengan mudahnya. Mukidi yang ketakutan pun langsung menyandera ibunya sendiri. Namun ketika hendak membunuhnya, Verona tiba-tiba masuk dan menghentikan Adam saat itu juga. Dia sebetulnya merasa dendam kepada Mukidi, tapi dia ingin menghukumnya dengan adil. Meskipun begitu, pada akhirnya Adam tetap membunuh Mukidi dengan satu tembakan satset. Bye, Mom. Kemudian dia langsung melarikan diri lewat jendela. Sebenarnya Verona ingin menangkap Adam, tapi di lain pihak dia juga merasa puas karena melihat Mukidi sudah tewas. Alhasil, dia pun membiarkan Adam pergi begitu saja. Abang tampan kemudian menyelami lautan sampai ke negeri Konoha dan film pun tamat dengan sangat epik.